damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita kita di tengah ibadah langsung di rumah Tuhan hari ini, sekaligus juga live streaming untuk ibu bapak saudara yang beribadah di tempat masing-masing. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di minggu ke-18 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan dari Tuhan, topik minggu ini. Ada dua hal yang mungkin, atau bahkan tiga, yang boleh kita perhatikan sebagai pokok penekanan yang dibawakan oleh firman Tuhan melalui kitab Ibrani. Yang pertama, kita pernah, dan ibu bapak pasti pernah mendengar bahkan membaca, sebagaimana tertulis dalam Ibrani 11 ayat pertama itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di ayat 2 dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Lalu yang kedua, inti yang perlu diperhatikan dari Ibrani ini disebut dalam pasal 8. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi tadi yang pertama tentang iman, yang kedua tentang imam besar. Pertama tentang iman atau kepercayaan, yang kedua tentang imam besar, yaitu Yesus Kristus. Maka yang ketiga dikatakan dalam pasal 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa itu dimunculkan?
Karena ternyata di dalam jemaat Ibrani masih ada golongan yang mempertahankan tradisi atau kebiasaan kaum Judais bahwa setiap orang yang mau selamat adalah mereka yang mampu melakukan tuntutan hukum Taurat. Kira-kira begitu. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh Judais dalam kehidupan persekutuannya, itulah yang menentukan seseorang dapat selamat. Ternyata saudara-saudara bukan itu. Karena di perjanjian baru telah digenapi, yaitu di dalam Yesus sendiri. Supaya apa? Bahwa hidup manusia berbeda dengan pemahaman Judais. Kepercayaan umat Kristen di zaman atau jemaat Ibrani mau diingatkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu adalah anugerah Allah. Dan itu pemberian yang cuma-cuma, tanpa dibeli. Dan manusia harus memahami itu. Karena Yesus sendirilah imam yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Maka dibuka di kitab Ibrani bagaimana Tuhan mencipta bumi ini. Bagaimana Tuhan menuntun mereka. Bagaimana Tuhan mengutus para nabi untuk berbicara. Bahkan bukan hanya para nabi. Bagaimana Tuhan mengutus malaikat untuk menyatakan, memberitahukan maksud Tuhan. Tapi ternyata sekali lagi masih ada orang yang berjuang untuk tidak percaya, atau ada orang yang ragu-ragu akan hal itu. Maka Nats hari ini mengingatkan ibu bapak saudara-saudara dan kita semua bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Benar, Taurat itu perlu sebagai penuntun bagi hidup umat manusia. Atau kalau kita berbicara dari sudut hukum, hukum-hukum yang digali dibuat oleh manusia itu perlu. Tapi yang menyelamatkan kita, yang lebih sungguh dan lebih sempurna, hanya iman kepada imam besar itu. Sekali lagi, iman kepada imam besar itu. Artinya apa? Ketika Tuhan telah memberikan banyak peristiwa di dalam kehidupan manusia, ini juga gambaran bagi kita saat ini. Ternyata masih banyak orang yang tidak mau percaya atau bertahan. Dia hanya selamat dengan perbuatan-perbuatan atau kelakuan baik yang dia lakukan. Ini ibu bapak saudara-saudara perlu diluruskan melalui kitab Ibrani atau firman Tuhan dalam hal ini. Gimana? Kalau kita berbuat sebagai orang percaya, apakah itu tiket masuk ke surga? Saudara-saudara, bukan demikian halnya. Ketika manusia atau anak-anak Tuhan berbuat bukan untuk masuk ke surga, tapi karena saudara, karena saya, karena kita semua telah diberi kesempatan oleh Tuhan yang baik itu, sekalipun manusia dan mungkin saya ikut di dalamnya, nakal dan jahat, dituntun Tuhan setiap hari. Tapi Tuhan mengatakan, aku tetap mengasihimu. Maka itu perlu ditanggapi dengan baik. Karena Tuhan telah mengasihi saya, karena Tuhan telah mengasihi ibu bapak saudara-saudara, karena Tuhan telah mengasihi kita semua, maka kita berbuat seturut tuntutan, kepedulian dan kasih Tuhan itu bagi kita. Maka di nats ini dikatakan sekali lagi, diingatkan di awal, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus.
Iman datang dari pendengaran. Siapa yang membawa itu kepada kita? Dan tadi telah dibuka bahwa dalam nats ini juga diingatkan bahwa Tuhan sendiri telah memulai itu. Dikatakan dalam ayat 3, bagaimana kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya. Artinya Tuhan telah bertindak sejak awal melalui perbuatan kuasanya atas bumi, atas diri manusia, atas diri ciptaannya. Dan Tuhan telah berbicara juga melalui mereka yang telah mendengarnya. Siapa itu? Murid-murid Tuhan Yesus sebagai saksi mata yang melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus ada bersama mereka dan berjalan kala malam, kala siang, dan Yesus yang merasakan perasaan mereka dan keselamatan yang diberitakannya bahwa dia akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi satu hal, dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Artinya apa? Itu menjadi jaminan bagi umat manusia. Maka dikatakan sekali lagi, orang-orang yang telah membuat, melihat, mendengar perbuatan Tuhan, orang-orang yang telah merasakan sapaan tuntunan Tuhan dalam hidupnya, dikatakan harus lebih teliti memperhatikan. Harus lebih teliti memperhatikan. Karena apa? Karena Tuhan telah berbicara kepada setiap umatnya. Bukan lagi melalui loh-loh batu atau titah-titah yang dituliskan atau yang diukir itu. Tetapi Tuhan telah mengadakan, menaruh hukumnya. Di mana? Di dalam akal budi manusia dan menuliskan di dalam hati mereka. Ibu bapak saudara-saudara, ini yang luar biasa. Tuhan telah berbicara melalui hati kita masing-masing. Maka ketika kita mau melihat dan merasakan Tuhan, lihatlah di dalam hatimu. Lihatlah. Karena Tuhan itu punya hati, punya pengertian, dia datang ke tengah bumi ini. Dan dia mau menyelamatkan setiap umatnya. Di dalam hati kita sendiri. Di dalam hati manusia itu sendiri Tuhan telah menempatkan cinta kasih-Nya dan firman-Nya itu. Maka orang-orang yang memiliki pikiran, seperti dikatakan akal budi tadi, orang-orang yang memiliki hati adalah orang-orang yang tahu perbuatan Tuhan. Baik perbuatan yang dapat dibaca melalui ciptaan Tuhan, maupun perbuatan Tuhan yang dapat dibaca melalui firman Tuhan, maupun juga melalui karya Tuhan dalam diri kita. Ibu bapak saudara-saudara, menjadi pertanyaan, apakah kita konsisten dan setia melihat itu? Atau apakah kita masih melihat penyertaan Tuhan di dalam hati kita di tengah pergumulan yang kita alami secara pribadi, misalnya sakit penyakit, atau mungkin di dalam pekerjaan betapa sangat besarnya tantangan. Apakah Tuhan masih ada di dalam hati kita? Atau seperti dalam peristiwa COVID-19 yang sedang kita alami, apakah Tuhan masih kita rasakan berbicara dalam hati kita? Orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus dikatakan harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Untuk apa lebih teliti? Firman ini mengatakan supaya kita jangan hanyut di bawah arus.
Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jika kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Maksudnya apa? Orang-orang yang telah mengenal Yesus jangan pernah menyia-nyiakan kepedulian Yesus itu kepada diri, kepada hidup, dan kepada kita secara bersama-sama. Sedangkan pemberitahuan yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat dan nabi-nabi itu pun sangat berdampak bagi diri kita. Apalagi dalam diri Yesus yang adalah imam besar itu. Dan ibu bapak saudara-saudara, ini yang perlu kita pahami. Sampai saat ini pun, sampai detik ini pun, Tuhan ada bersama kita. Dia ada bersama ibu bapak saudara-saudara. Maka di ayat terakhir dikatakan, jikalau orang sudah teliti dan mendengar dengan baik, sehingga dia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan memegang mana yang menghidupkan, maka dikatakan dalam ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya. Kepada siapa dibagi-bagikan karunia itu? Kepada mereka menurut kehendaknya. Ibu bapak saudara-saudara, ini adakah mujizat masih kita rasakan sekarang? Wah, ini dia. Jangan-jangan kita tidak merasakan mujizat. Adakah? Atau jangan-jangan kita tidak tahu bahwa di sekitar kita itu ada mujizat? Adakah tanda-tanda ajaib yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kita sekarang? Ada. Coba kita perhatikan. Anak kecil kita tidak melihat dia bertumbuh sampai dewasa. Apakah kita melihat bahwa di dalam tubuh dia ada aliran darah, detak jantung, perasaan yang mampu menggerakkan dia hidup sehingga dia sampai dewasa, sampai tua sama seperti kita sekarang? Apakah itu bukan mujizat? Coba kita lihat mesin yang kita pakai atau motor yang kita kendarai. Mungkin hanya hitungan 1-2 tahun boleh kita pakai, tapi sudah usang. Tapi adakah kita sekarang merasakan detak jantung dalam diri kita? Yang hitungan menit dia harus berdetak beberapa puluh kali. Tuk, 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 tuk. Dia tidak pernah mengatakan, aku udah capek. Coba. Pernahkah jantung kita mengatakan bahwa dia telah capek kepada kita? Coba kalau segeranya dia mengatakan, kamu yang punya, aku memang jantungmu. Tapi malam ini kamu istirahat, aku mau istirahat dulu. Apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Kita pasti ikut mati. Artinya tatkala kita terbangun, terjaga dan tidur, ada jantung yang berdetuk, tak, tuk, tak, tuk, tak, tuk. Apakah itu bukan mujizat? Apakah itu bukan tanda ajaib? Apakah kita masih mencari-cari mujizat, ibu bapak saudara-saudara? Sedangkan hidup kita sendiri adalah mujizat dan tanda ajaib. Ini di sekitar kita. Adakah di antara kita yang melihat angin udara ini sekarang? Saya tidak dapat melihatnya. Adakah yang sanggup merasakannya? Setiap kita merasakannya sekarang. Bagaimana sekiranya yang kita tidak lihat ini tiba-tiba tidak ada?
Ini mujizat loh ibu bapak saudara-saudara. Kenapa saya mengatakan mujizat, meninggung mujizat? Karena dalam firman ini dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka. Artinya kesaksian para nabi, kesaksian para malaikat oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus. Ini mujizat. Sekali lagi, hidup kita adalah mujizat dan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Maka mari saudara-saudara, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara telah mendengar dan melihat firman Tuhan. Saya telah mendengar firman Tuhan. Saya telah melihat. Melalui siapa kita melihat firman Tuhan? Melalui kita masing-masing. Karena manusia itu dicipta oleh Allah imago Dei, segambar dengan Allah. Artinya ketika manusia melihat satu sama lain, kita melihat ada Tuhan. Tapi hati-hati, setelah manusia jatuh ke dalam dosa bukan lagi melihat hanya Tuhan. Bisa kita melihat iblis. Ketika kita lihat seseorang karena kerjanya hanya marah-marah, kerjanya hanya menggerutu, kerjanya hanya menjelek-jelekan orang. Hati-hati, ini perlu diperhatikan. Karena iblis punya kuasa, punya kekuatan, ibu bapak saudara-saudara. Tapi harus kita ingat, Tuhan lebih berkuasa dari iblis, dari itu semua. Yesus sendiri dicobai. Yesus sendiri ditantang. Itulah kekuatan iblis dan kekuatan dunia itu. Tapi Yesus mengatakan supaya iblis jangan mencobainya dan enyahlah kau. Artinya apa? Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus Tuhan kita yang memberikan kemenangan bagi kita. Karena anak-anaknya diberi jaminan untuk hidup dan selamat, untuk kuat. Dan diberikan kehidupan ini bagi kita sebagai tanda-tanda dan sebagai mujizat yang layak kita syukuri ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mengatakan melalui firman-Nya, tanda-tanda dan mujizat itu diberikan untuk kepada kita, kepada setiap orang yang dikehendakinya. Apakah kita memiliki itu? Adakah karunia roh yang kita miliki? Atau talenta yang ibu bapak miliki sekarang? Kalau ada, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Sampai ayat 11 saya bacakan, kalaupun secara acak nanti. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Ini harus kita ingat, yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang, tanpa kecuali. Di ayat 7 diteruskan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi tidak semua memiliki kapasitas itu. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat.
Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan diakhiri di ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita semua kebagian. Kita tidak mungkin semua memiliki keahlian yang sama, ibu bapak, saudara-saudara. Karena kita diberi talenta. Itu juga merupakan mujizat dari Tuhan. Coba kalau kita semua jadi dokter, apa jadinya? Atau mungkin jadi pendeta lah. Saya berkhotbah di sini, terus berdiri di sana, jadi berkhotbah sama-sama gitu ya. Karena sama-sama waktu pelayanannya. Atau semua jadi guru. Atau semua jadi murid. Berarti di dalam keanekaragaman talenta yang diberikan Tuhan itu bagi kita, itu adalah kasih dan kuasa Tuhan yang layak kita syukuri. Di dalam perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu, ini yang perlu kita cermati. Karena kita dicipta Tuhan dengan keanekaragaman, baik manusia beraneka ragam, suku dan bangsa, laki-laki dan perempuan, baik bumi ini beraneka ragam sumber hayati, baik tempat beraneka ragam daerah atau secara geografi. Tapi Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia. Sekarang di manakah karunia kita? Ibu bapak, tidak soal besar kecilnya karunia yang kita miliki. Apakah kita hanya mampu berjalan satu tapak untuk menolong orang lain? Atau mungkin hanya menyediakan kopi di suatu pertemuan? Atau mungkin hanya mencetak acara sebelum ibadah minggu? Atau mungkin menghidupkan sound system untuk ibadah ini? Atau mungkin menaruh kantong persembahan di tempat ini? Atau mungkin menyapu gereja ini? Atau mungkin hanya membuka pintu di gereja ini? Atau mungkin juga hanya membunyikan lonceng saat mau masuk? Atau mungkin hanya membukakan gerbang di sana? Atau sekarang hanya mungkin juga mengukur suhu tubuh kita dengan termogan? Semua itu adalah karunia Tuhan. Dan semua itu juga merupakan mujizat yang diberikan Tuhan. Untuk kita dapat saling melayani dan saling mengasihi satu sama lain. Maka dengan firman ini mau dinyatakan. Ketika itu semua telah kita dengar dan kita rasakan. Dan masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka layaklah kita selalu bersembah sujud kepada Allah Bapa pencipta alam semesta. Dan dialah keselamatan kita, bukan yang lain. Seperti topik minggu ini, keselamatan hanya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Keselamatan kita hanya dari Allah pencipta. Dia yang menyelamatkan ibu bapak saudara-saudara. Dan di dalam penyertaan Roh Kudus, Dia juga yang menghibur kita. Banyak hal yang Dia telah berikan bagi kita masing-masing. Melalui pergumulan, melalui sukacita, melalui kesehatan, melalui rasa sakit, rasa pedih, melalui rasa diterima atau ditolak. Tuhan juga mau berbicara kepada kita masing-masing supaya kita kuat, supaya kita tahan, supaya kita selalu berserah kepadanya. Artinya apa? Kita memiliki karunia, potensi, talenta dalam bahasa umum. Tapi ingat, kita terbatas. Di dalam keterbatasan itulah kita diharapkan saling melengkapi dan saling mengingatkan. Dan di dalam keterbatasan itu sendiri, kita melihat kuasa Tuhan maha besar dan selalu bersama-sama ibu bapa, saudara-saudara.
Maka sekarang ketika kita mau pulang dari rumah Tuhan, kita mengingat ternyata diriku diberkati Tuhan dengan karunia yang begitu luar biasa. Ternyata hidup kami ada banyak mujizat dan tanda-tanda yang kami sadari maupun belum kami sadari. Maka melalui firman ini kami harus lebih teliti bahwa dalam setiap gerak langkah, dalam setiap bahkan tarikan nafas, Tuhan itu berbicara. Tuhan itu ada mengingatkan. Tuhan itu bersama ibu, bapa, saudara-saudara. Mari kita bersukacita dan mari kita selalu memuliakan Dia di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita. Amin.